Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 12. Video kali ini adalah video terakhir atau video penutup dari pembangunan wilayah, revolusi industri dan pengaruhnya, yaitu tentang kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari pengertian kesejahteraan, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, serta terpenuhnya kebutuhan jasmani dan sosial, baik bagi diri, keluarga, maupun masyarakat. Sementara pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengartikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial, satu, meningkatkan standar atau kualitas hidup melalui berbagai peningkatan seperti keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Meningkatkan pemberdayaan khususnya adalah kaum wanita dan juga kelompok rentan. Tiga, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, utamanya adalah wilayah yang tertinggal pendidikannya agar bisa mengejar wilayah yang pendidikannya sudah maju. Mengentaskan kemiskinan, mengembangkan infrastruktur, menjamin perlindungan sosial, dan tujuan yang ketujuh adalah mengembangkan ekonomi keberlanjutan agar generasi mendatang bisa menikmatinya. Indikator indeks kesejahteraan menurut BPS itu dibagi menjadi 8 bidang. 1. Kependudukan, 2. Kesehatan dan gizi, 3. Pendidikan, 4. Tenaga kerja, yang kelima adalah taraf dan pola konsumsi, 6. Perumahan dan lingkungan, 7. Kemiskinan, dan 8 adalah penyelenggaraan sosial yang lainnya. Kemudian parameter indeks kesejahteraan ada 3, income per kapita, indeks pembangunan manusia, dan indeks kemiskinan, yang akan kita bahas satu persatu. Kita awali dari pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dihitung dari pendapatan nasional, baik PDB maupun GNP dibagi jumlah penduduk. Ketika berbicara income per kapita, maka semakin tinggi pendapatan atau income per kapita, maka suatu negara itu akan semakin sejahtera. Dan inilah gambaran income per kapita Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Tahun ini 2024 kita akhirnya menyentuh angka 5.000 ya, tepatnya 5.271 USD. Dan ini menempatkan kita berada pada negara dengan pendapatan per kapita menengah atas. Namun demikian kita di ASEAN pun juga belum bisa nomor 1, 2, 3. Kita berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Dan kita di atas 6 negara ASEAN yang lainnya. Dan inilah beberapa negara dengan melambangkan tingkat kemakmuran tertinggi di dunia. Dan nomor 1 di tempat Irlandia, Luxembourg, dan satu negara tetangga kita Singapura berhasil menduduki peringkat 3 di dunia. Yang kedua adalah indeks pembangunan manusia atau IPM yang terdiri dari indeks kesehatan yang meliputi angka harapan hidup, kemudian indeks pendidikan yang meliputi angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dan yang ketiga, indeks pengeluaran kemampuan daya beli masyarakat. Untuk IPM tentu juga sama, semakin tinggi IPM suatu wilayah atau negara, maka semakin makmur negara tersebut. Dan posisi Indonesia pada tahun ini yang terbaru baru saja keluar, IPM kita pada angka 75,02. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan PBB, angka sumber daya manusia kita ini masuk pada kategori tinggi. Jadi sekali lagi kalian harus tahu dan percaya diri bahwa sumber daya manusia Indonesia sudah masuk kriteria tinggi. Hanya saja ketika kita berbicara ranking,
Nah, ranking ini yang masih harus diperbaiki atau masih kategori sedang. Di ASEAN kita lagi-lagi nomor 5, ini posisi kita nomor 5 di ASEAN. Bahkan di dunia kita berada di nomor 107. Sehingga terkadang kalian membuat pernyataan yang kurang tepat. Jadi indeks atau sumber daya manusia Indonesia itu tidak rendah. Kalau berbicara rendah, itu barangkali hanya mewakili kelompok masyarakat tertentu. Karena secara nasional kita sudah tinggi 75,02. Sekali lagi rankingnya saja yang masih rendah. Parameter yang ketiga adalah indeks kemiskinan, yaitu angka yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau di suatu negara, yang mana suatu masyarakat itu dikatakan miskin. BPS mengeluarkan 14 kriteria masyarakat miskin. Nomor 1 sampai nomor 14. 9 saja kriteria itu ada pada suatu keluarga, maka keluarga itu ditetapkan miskin. Ini antara lain ya. Misalnya nomor 1, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter per orang. 2, jenis lantai atau tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan, dan seterusnya. Jadi gambaran ini ketika suatu keluarga ada 9 poin, maka keluarga itu ditetapkan menjadi keluarga miskin. Dan perkembangan keluarga miskin di Indonesia pun cukup menggembirakan karena mengalami penurunan. Ini data tahun kemarin, itu tahun 2023 angkanya 7,5% dengan jumlah penduduknya adalah 25,9 jiwa. Dan dari IKM ini semakin rendah indeks kemiskinan atau angka kemiskinan, maka suatu wilayah akan semakin sejahtera. Untuk di level Asia Tenggara, lagi-lagi kita berada pada posisi tengah ya. Kita tidak termasuk negara miskin, tapi kita juga bukan negara kaya. Kita berada di posisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita posisinya di nomor 6 dari negara termiskin dan nomor 6 pula dari negara terkaya. Kita tepat di tengah-tengahnya. Faktor yang mempengaruhi indeks kesejahteraan suatu masyarakat, satu tentunya adalah sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia ketika itu sudah tinggi seperti Indonesia, tinggal faktor-faktor yang lain untuk ditingkatkan agar semakin menjadi negara maju. Yang kedua adalah sumber daya alam, entah itu perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, tambang, dan lain-lainnya. Sumber daya modal, baik itu berupa modal cash atau tabungan ataupun uang, properti, dan lainnya. Yang keempat, prasarana atau infrastruktur, baik transportasi, telekomunikasi, dan yang kelima adalah kestabilan politik dan keamanan. Pemerintahan yang bersih dan terpercaya, dan juga pengatur, pengayom, dan juga penjaga keamanan negara yang kuat akan menempatkan masyarakat menjadi terasa bahagia dan sejahtera. Sekarang kita akan melihat indeks kesejahteraan penduduk Indonesia menurut BPS tahun ini, tahun 2024. Jadi kalian perhatikan, ini adalah gambaran indeks kesejahteraan penduduk Indonesia tahun ini 2024. Kita akan cek 8 bidang tersebut. Satu adalah penduduk antara lain. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 284,3 juta jiwa. Itu hari ini ya. Ini hari ini dari Worldometer yang baru kita copy tadi. Sebesar ini 284,3 juta jiwa. Nomor 4 di dunia. Dan dengan jumlah ini kita ketahui perkembangan yang bagus karena pertumbuhan penduduk Indonesia lajunya itu turun tinggal 1,1%. Padahal 4 tahun yang lalu masih 1,25%. Namun ini ya terus turun ya ini ya. Namun kepadatan penduduk ini meningkat. Ini sebagai indikasi dari konsekuensi dari bertambahnya jumlah penduduk. Dengan peningkatan kepadatan tentu membutuhkan infrastruktur yang harus segera disiapkan. Dependensi rasio atau angka beban tanggungan relatif stabil di angka 44. Kemudian angka kematian, angka kelahiran kasar juga terus mengalami penurunan. Ini juga pertanda yang positif. Sementara sex ratio juga stabil di 102. Dan piramida penduduk semakin stasioner. Ini ya. Ini tahun 2000, 2010, 2020, sebelum 2030 ini tahun 2024. Nah, sudah keluar oleh BPS datanya. Ini kita betul-betul sedang OTW ya menuju ke bonus demografi yang maksimal.
Semoga semakin membaik. Yang kedua adalah kesehatan dan gizi. Nah, ini datanya. Usia harapan hidup masyarakat Indonesia tahun ini terus meningkat, yaitu 74,6 tahun rata-ratanya. Kemudian angka kematian bayi juga terus mengalami penurunan. Angka kematian balita juga terus mengalami penurunan. Ini angka kematian bayi, ini angka kematian balita terus mengalami penurunan. Kemudian angka kematian umum juga mengalami penurunan dan fasilitas tenaga kesehatan meningkat secara bagus. Ini salah satu parameternya. 97,23% persalinan yang dulu pada percaya ke dukun, ini sudah ke tenaga kesehatan hampir 100%. Yang ketiga adalah dari sektor pendidikan. Bidang pendidikan terus mengalami peningkatan. Ini sejalan dengan target secara nasional, di mana angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas tercatat 96,17%. Ini termasuk sudah masuk tinggi kategorinya. Rata-rata lama sekolah juga terus mengalami peningkatan. Kita lihat di sektor ketenaga kerjaan. Peningkatan aktivitas ekonomi itu mendorong partisipasi angkatan kerja dan ini akan membawa dampak penurunan angka pengangguran. Kemudian TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu juga mengalami penurunan terus hingga tinggal 7,2 juta dan persentase perempuan yang terlibat di pekerjaan juga semakin meningkat. TPT itu adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Yang kelima, taraf dan pola konsumsi ini juga terus membaik. Akibat dari PDB yang meningkat, per kapita meningkat, maka rata-rata pengeluaran per kapita per bulan itu juga terus meningkat. Di mana per kapita per bulan penduduk Indonesia saat ini sekitar 1,5 juta rupiah. Dan konsumsi energi relatif stabil. Kalau ada penurunan itu adalah dampak dari COVID, karena ketika COVID kita membutuhkan energi yang maksimal. Kita lanjutkan pada bidang perumahan. Di bidang perumahan selama 3 tahun terakhir kriteria ketahanan bangunan menunjukkan ke arah peningkatan yang terus-menerus. Kemudian luas lantai per kapita juga terus meningkat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Yang paling cepat meningkat utamanya adalah di pedesaan. Bidang ketujuh, kemiskinan. Penurunan kemiskinan terus terjadi yang sudah kita bahas tadi, dan rata-rata anggota rumah tangga penduduk miskin itu menurun. 4,74 itu artinya keluarga miskin rata-rata anggotanya 4-5 orang itu menurun tetap 4-5 orang tapi secara komanya menurun. Yang terakhir, bidang yang ke-8, penyelenggaraan sosial lainnya. Itu beberapa hal yang negatif turun, seperti tingkat kejahatan turun, perlindungan sosial yang positif meningkat, akses layanan keuangan yang positif terus meningkat, dan akses teknologi informasi komputer meningkat, ekonomi juga kecenderungannya juga meningkat. Kita lanjutkan pengaruh pembangunan wilayah terhadap indeks kesejahteraan. Untuk pengaruh positifnya, peningkatan pendapatan masyarakat, membukanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang terus meningkat, akses pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Sementara dampak negatifnya juga harus kita perhatikan, lingkungan secara masif terus mengalami pengrusakan, konflik sosial, dan juga ketimpangan pembangunan. Inilah pengaruh pembangunan wilayah. Sementara pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap indeks kesejahteraan antara lain membentuk tatanan baru masyarakat 5.0, meningkatkan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan ini yang pertama adalah pergeseran pekerjaan. Yang dulunya adalah bisnis konvensional sekarang sudah online, dan peningkatan kualitas IPM Indonesia. Sementara dampak negatifnya antara lain adalah pengurangan lapangan kerja yang akan menambah pengangguran, memudarnya adat dan norma, serta ketergantungan pada teknologi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.